Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Hatimah. Di sini saya ingin berbagi ilmu tentang model pembelajaran FAK. Oke, langsung saja. Model pembelajaran FAK ini lanjut ya. Strategi di model FAK yang saya gunakan yaitu dengan model gabungan menggunakan model resitasi, arisan, cooperative learning, sehingga jika dipadukan menjadi model visual, auditory, dan kinestetik. Di sini saya menggunakan visualnya dengan melihat mind map yang dibuat siswa dan di PPT, serta saya juga memberikannya film yang menarik dan sesuai dengan materinya. Terus auditory apa sih? Auditory itu mendengar, kependengaran, yaitu mereka mendengar presentasi atau penjelasan kita yang sedang menjelaskan mind map dan mendengarkan film juga kan ada suaranya, ada gambarnya, visualnya kan ada ya, visual melihat. Kinestetik. Nah, lanjut kinestetik yaitu gerakan saat berkelompok bekerja menempelkan butir materi yang ditulis di kertas warna-warni dan diteruskan ditempel ke koran gitu. Terus hal itu juga kita itu menerapkan cooperative learning karena di sana ada unsur kerjasamanya gitu, dalam menyusun tadi apa sih namanya tuh tadi yang butir-butir materi itu kan tadinya pakai kertas origami yang harus ditempelkan ke kertas koran. Nah, secara bersama-sama nanti dipresentasikan per kelompoknya gitu. Terus lanjutkan pada model resitasi. Nah, resitasi ini apa? Resitasi ini adalah menyimpulkan. Nah, setelah semuanya kelompoknya selesai diskusi, kita menyimpulkan semuanya tentang pelajaran ini. Poin-poin pentingnya apa gitu disimpulkan supaya ringkas dan mudah dihafal ya buat anak-anak. Terus di buku mereka kan ditulisnya kesimpulannya, dan jangan lupa guru juga harus mengecek, barangkali muridnya kesusahan untuk menyimpulkan kayak gitu. Dan sebagai penghargaan mereka juga itu dinilai satu-satu, dicek satu-satu. Oke. Barangkali ada yang belum paham gitu. Pokoknya bentuk perhatian guru. Dan terakhir dengan model arisan. Model arisan itu apa? Tuh, model arisan itu saya gunakan dengan sedotan yang diisi oleh kertas yang sudah ditulis. Ada tulisan motivasi dan ada 2 yang dapat pertanyaan, dan 2 yang dapat pertanyaan itu nanti dikasih reward, dan yang lainnya hanya kata motivasi di dalamnya gitu. Selesai, lanjut. Nah, prinsip model ini ada pembelajaran melibatkan seluruh pikiran tubuh. Pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi, bekerja sama membantu proses pembelajaran berlangsung pada banyak tingkat secara simultan. Belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri dengan umpan balik. Emosi positif sangat membantu pembelajaran. Otak sampai citra menyerap informasi secara langsung dan otomatis. Nah, itulah prinsip model FAK. Lanjut, ini adalah tujuan agar adil dan tercipta harmonis dan lebih efisien, lebih mengerti akan materi yang disampaikan untuk mengatasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda, mengefisiensikan waktu dan memanfaatkan apa yang ada, menggunakan model gabungan sehingga murid
di segala sisi dengan gaya belajar mereka dapat terpenuhi, karena ada yang belajarnya lebih condong ke mata, ke telinga, ke gerak gitu, beda-beda. Analisis model, ada tahap persiapan kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan guru memberikan motivasi, ya biasalah, buat mendorong tertarikan siswa. Terus tahap penyampaian eksplorasi untuk menemukan materi yang baru secara mandiri, melibatkan panca indera yang sesuai dengan gaya belajar gitu. Jadi menggali si siswa dengan model yang kita terapkan. Terus tahap pelatihan guru membantu siswa untuk mengintegrasi, menyerap pengetahuan serta keterampilan baru berbagai cara yang disesuaikan dengan gaya belajar, ya sama itu untuk mensinkronkan lah gitu. Terus tahap penampilan hasil kegiatan inti pada konfirmasi. Tahap penampilan hasil merupakan tahap seorang guru membantu siswa dalam menerapkan dan memperluas pengetahuan maupun keterampilan baru yang mereka dapatkan pada kegiatan belajar sehingga hasil belajar mengalami peningkatan, yaitu murid aktif di kelas ya. Jadi dia bergerak, mendengar, melihat, sehingga dia gampang menyerapnya seperti itu. Lanjut ya, pelaksanaan FAQ. Nah, pelaksanaan FAQ ini guru menyiapkan mind map, guru memperbolehkan untuk sesi tanya jawab, terus dibagi per kelompok, duduk dengan kelompok masing-masing, perwakilan maju untuk memutar materi, terus menampilkan film singkat, lalu perwakilan kelompok menyimpulkan hikmah apa yang terkandung di film tersebut ya, dan jangan nontonnya aja gitu. Guru menyiapkan kertas, koran, origami dan lain-lain itu untuk bahan-bahan buat presentasi mereka gitu di mind map yang mereka buat gitu. Terus diskusi mereka, terus guru memperhatikan kinerja murid, apabila sudah siap maka maju sesuai dan urutan nomor kelompoknya. Terus lalu peserta didik bersama guru membuat simpulan hasil belajar. Kemudian peserta didik diminta menuliskan resitasi di bukunya berupa kesimpulan gitu. Bisa peta konsep juga sih sebenarnya. Peserta didik, terus semua peserta didik lalu guru memeriksa satu-satu sebagai bentuk perhatiannya kepada mereka gitu. Terus evaluasi bentuk arisan yang tadi yang digulungin sedotannya. Terus ada kata motivasi untuk semua, dan yang beruntung 2 pertanyaan untuk 2 orang, nanti dikasih reward. Nah, kesimpulan, apa sih kesimpulan FAQ ini? Yaitu kelas menjadi aktif, presentasi nilai bagus, dan pemahamannya cepat. Nah, seperti itu, karena belajarnya disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing gitu, karena kan berbeda-beda pula. Kelebihan dan kelemahan pembelajaran akan lebih efektif karena mengkombinasikan ketiga gaya belajar, mengembangkan potensi siswa yang telah dimiliki oleh pribadi masing-masing, memunculkan suasana belajar dengan baik, menarik, dan efektif, memberikan pengalaman langsung pada siswa, mampu melibatkan siswa melalui kegiatan fisik seperti percobaan, diskusi aktif maksudnya, dan lain-lain. Siswa yang memiliki kemampuan bagus tidak akan terhambat dengan siswa yang memiliki kemampuan rendah, karena modal ini mampu melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Nah, itu kelebihannya. Sekarang kekurangannya cuma satu sih yang saya dapetin, yaitu tidak banyak orang yang mampu menggabungkan ketiga gaya belajar tersebut. Kan banyak tuh model cuman hanya mengandalkan matanya saja gitu, fokus pada mata atau visualnya saja. Kalau ini dari segala arah, mata, auditori, dan kinestetik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.